Selamat pagi, kembali lagi bersama One Forex. Kita bahas pasar ya. Harga emas sekarang berada di 2387 ya. Jadi emas ini sekarang lebih ke safe haven terus ya. Jadi data-data ekonomi yang kuat, juga investasi untuk suku bunga juga mulai berkurang, tapi tidak bisa mendorong emas turun ya. Jadi selalu naik terus karena geopolitik lebih penting ya, karena tidak stabil. Jadi karena perang di sana makin meluas, jadi sangat bahaya. Semakin meluas takutnya bisa terjadi perang dunia ketiga gitu ya. Jadi ya kita bisa lihat bahwa dolar ini juga lumayan naik tinggi ya, juga bertahan dan nggak bisa mendorong emas turun, nggak bisa karena geopolitik di sana sangat bahaya ya. Sebenarnya trading emas ini yang paling enak itu geopolitik stabil, jadi tidak terjadi perang. Jadi kita hanya berdasarkan dari data-data ekonomi atau news, kita bisa ambil kesimpulan untuk entry. Kalau kuat kita ambil saya, kalau kuat ambil buy ya. Tapi karena dicampur dengan sentimen geopolitik, jadi agak susah ya. Jadi kata yang lebih pilih yang mana. Kalau secara teknikal momentumnya ini masih belum ada momentum sell ya, masih belum ada ya. Dan kalau untuk kemarin ada pola candlenya, ada breast engulfing, sudah ada tanda, malahan dia ambil kembali lagi, liquidnya mana tutup lebih tinggi lagi ya. Jadi kalian bisa lihat pagi-pagi dia naik sudah sekitar 150 pip, 70 pip ya. Nah, kan udah tahu sendiri kalau biasa sesi ASEAN ini kan volumenya rendah, ini udah tinggi kali ya. Ini kan sudah jelas bahwa ini ada geopolitik, ada sentimen yang bisa dorong ya. Ini kalau begini mau ambil saya pun bahaya, karena kita tidak tahu ya kapan dia bisa pengaruh, tiba-tiba ada berita apa ya. Jadi emas ini lebih baik menghindar kalau saya kalian tidak ada namanya pembacaan price action ya. Jadi jangan entry ya, karena ini ada waktunya tertentu dia akan turun. Selama dia harga ini mau uji atas, dia akan uji sampai dia benar-benar udah capek, dia akan turun. Tapi ada timingnya ya. Sekarang belum bisa, sekarang saya lihat ini masih mau uji ke atas lagi ya, sebab 3 uji. Kalau dia sudah mulai uji, mungkin sesi London dia udah mulai capek, dia akan turun lagi ke bawah dikit di situ ya. Itu harus dipantau, price action harus dipantau. Oke, hati-hati entry ininya. Kalau masa susah jangan entry dulu ya. Kalau mau entry ya tunggu geopolitik benar-benar sudah stabil, perangnya sudah selesai, baru enak ya. Selanjutnya saya bahas minyak ya. Minyak ini kalian bisa lihat, minyak ini sempat dia naik turun lagi, dan juga ala pola segitiga ini masih tunggu selesai. Kalau udah selesai dia akan pecah satu, antara dia akan terjadi downtrend atau dia akan pecah atas, akan naik makin tinggi lagi ya. Untuk sekarang dia masih momentum sell, masih ada kekuatan sell yang menahan ya. Cuma ini setelah dilihat semalam dia tutupnya ada doji ya. Jadi momentum sell itu sudah mulai berkurang ya. Jadi ini masih ada potensi mau naik ke atas lagi. Ini doji, jadi ini sekarang dia momentumnya lebih ke netral. Nah, kalau masih momentum sell, dia naik, habis itu turun lagi ya. Tapi turunnya masih terbatas ya. Jadi ini sekarang dia netral ya, enggak, karena dia tidak breakout di bawah maupun atas. Jadi sekarang dia di tengah-tengah. Dan ini kita bisa lihat EMA ini hampir aja ini mereka udah mendekati nih. Jadi mereka butuh dorong bersamaan untuk yang kuat untuk naik atau turun di sini ya. Ya, setelah inflasi udah diumumkan
harga minyak ini sudah stabil ya, sudah stabil di sini, main situ-situ aja ya. Mungkin kalau saya pekerjaan inflasi sudah selesai, mungkin ini minyak ada potensi akan turun ke lagi ya. Semoga dia turun lagi ya. Jadi bisa beli harga murah lagi dan TP harga tertinggi lagi ya. Semua ini hanya menunggu waktu aja ya. Konsep saya lebih memilih harga murah, baik habis itu TP atas saja, lebih aman. Yang penting kita harus sabar aja. Trading ini hanya paling kita butuh itu adalah kesabaran ya. Walaupun kalian metode sebagus tapi tidak kesabaran, sama aja kalian langgar aturannya ya. Oke, hati-hati ya. Yang penting minyak enak lah trading minyak, santai-santai aja, gak perlu gaje kok. Ya, apakah saya butuh buat membernya, apakah saya harus buat member sana, tinggal tunggu price action. Kalau ada momennya kalian tinggal entry, gak usah pusing-pusing untuk melihat apakah perlu. Kalau perlu ya saya akan buat, cuma saya ada rencana buat lagi susunan, masih belum selesai ya. Apalagi ya, oke, itu Nasdaq ya masih stabil ya. Kita bahas Bitcoin ya. Bitcoin sempat dia turun dalam, naik lagi, turun lagi, naik lagi ya. Saya coba bahas soal Bitcoin. Masih kondisi sideways lagi. Kondisi sideways lagi Bitcoin. Tapi untuk Bitcoin ini kalau dilihat ini kondisinya ini tarik begini ya, ini tarik begini. Nah, berarti ini pola segitiga nih, ini antara masih bentuk pola ini. Kalau dia selesai dia mau pecah nih salah satu nih. Nah, ini atas selesai, turun lagi, uji di bawah sini. Kalau kuat dia akan naik lagi sekali lagi dalam pola ini. Pola ini kalau selesai dia akan pecah atas atau bawah, tinggal lihat aja. Karena setelah dia halving ya, bisa check in the dust ya. Tinggal 8 hari lagi ya, 8 hari lagi. Berarti balik tanggal 20 ya, tanggal 22 situ menunda halvingnya. Apa yang akan terjadi? Apakah dia mau bullish atau bearish ya? Ya kalau kalian main support ya harus tunggu dia murah dulu, baru beli aja, jangan beli harga tinggi, itu sangat risiko ya. Walaupun ada narasi dia kena 100.000 atau 200.000 ya, itu semua ya di tangan kalian. Hati-hati resikonya, intinya resiko aja. Oke, sampai sini semoga bermanfaat dan bye.